Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda, dan seperti biasa pastinya dalam Bali Post Talk ya. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Nengah Yasa Adi Susanto. Beliau adalah praktisi penempatan pekerja migran Indonesia dan juga seorang lawyer yang aktif juga membela para pekerja migran Indonesia, terutama kerama Bali yang mungkin mengalami penipuan dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan narasumber kita akan membahas tentang bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama kerama Bali di luar negeri. Karena kemarin ada kasus juga yang memprihatinkan, ada kerama Bali kita yang terlunta-lunta di Turki. Nah, ini ulahnya siapa, kesalahan siapa? Mungkin ada pandangan-pandangan dari praktisi yang mungkin bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memahami persoalan ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Kenapa kata sehat? Sehat-sehat selalu, ya. Sebelum kita masuk, sekarang untuk pekerja migran sudah mulai ada yang berangkat ke luar negeri ya? Astungkare, syukur sekali lah kita karena 6 bulan terakhir ini sudah mulai bangkit, Pak. Jadi kita sangat bersyukur, seperti Bapak lihat di bawah tadi udah lumayan banyak aktivitas kita. Hari ini juga ada marlin test untuk perusahaan Disney jam 1 di sini. Karena kita merekrut 150 orang. Kemudian ada final interview juga untuk perusahaan namanya Viking yang dilakukan secara Skype. Hampir setiap hari juga ada keberangkatan. Jadi kita bersyukur lah. Setiap hari ada berapa orang yang berangkat biasanya? Kalau rata-rata bisa ada yang 4, ada yang 5. Bahkan waktu minggu lalu kita ada dalam satu hari bisa 12 orang. Ya, karena ada yang new hire, ada yang rehire juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu berangkat, yang memberangkatkan orang, kemudian karena pandemi dipulangkan, sekarang udah mulai memanggil para kru tersebut perlahan-lahan sih ya. Gitu. Tapi belum senormal seperti sebelum pandemi ya? Belum senormal. Kalau boleh saya bilang sudah memasuki fase 50% lah. 50% ya? 50% ya. Di sekarang ini bulan mulai 2022 ini sudah mulai perlahan-lahan, karena perusahaan-perusahaan kapal pesiar juga sudah mulai berlayar sekarang. Iya, udah mulai perusahaan yang kita tangani. Ya. Sudah, ya syukurnya kita sudah bisa melihat ada ini ya. Iya, kita senang sekali gitu. Ya. Karena mereka lama nunggu, ada yang 2 tahun. Tapi juga kita melihat ada beberapa kasus kemarin juga yang mengundang perhatian kita, juga kan banyak terlibat juga dalam perlindungan pekerja migran. Orang yang sampai terlunta-lunta di Turki. Nah, ini sebenarnya gimana kalau dalam pandangan Jiro Niki sebagai seorang praktisi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu? Terima kasih. Sebenarnya banyaknya kasus-kasus seperti ini yang kita amati dari dulu, karena memang kalau di Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang 18 tahun 2017, itu kan ada namanya pelindungan dari mulai pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan. Nah, ini di pra penempatan permasalahannya sekarang. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kan mereka kalau mau bekerja di luar negeri, kan ada syarat-syarat tertentu yang diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Kalau dia ke darat, dia harus tunduk pada Undang-Undang 18 tahun 2017, persyaratan perizinannya. Kalau dia ke laut atau ke kapal pesiar, itu ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013 itu, PM 84 tahun 2013 kalau saya tidak salah. Itu terkait dengan surat izin usaha, perekrutan dan penempatan awak kapal atau biasa disingkat SIUPAK. Jadi ini izin yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara mereka banyak yang tidak mengantongi izin, tetapi mereka merekrut dan menempatkan. Ya sudah pasti ilegal, dan mereka tidak mungkin pakai visa kerja kan begitu. Ya seperti yang terjadi di Turki ini kan, yang di Istanbul, mereka direkrut oleh seseorang yang mengatasnamakan PT tertentu. PT-nya itu tidak punya legalitas. Legalitas dalam artian kan dia harus berbentuk badan yang namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dan kalau sesuai dengan turunan daripada Undang-Undang 18 tahun 2017 ini, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja di tahun 2019, nomor 10 tahun 2019, tentang penerbitan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ada syarat-syarat tertentu yang diwajibkan, Pak. Jadi syaratnya itu lumayan, kalau boleh saya bilang lumayan susah, karena untuk dana yang disetor aja itu 5 miliar. Kemudian ada uang deposito yang harus mengendap 1,5 miliar. Ini yang kesulitan mereka.
Jadi agak selektif sebenarnya izin itu terbit ya, sehingga banyak perusahaan yang hanya bermodalkan PT, kemudian punya NIB, nomor induk berusaha, kemudian mereka sebatas sebagai broker, mereka merekrut. Ya akhirnya karena mereka tidak punya izin, tentu dia tidak mungkin memenuhi persyaratan terkait dengan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Gitu. Ya seperti visa itu pasti tidak akan terbit, visa kerja. Karena visa kerja itu terbit apabila mereka memiliki namanya yang pertama SIP 3MI, surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Yang kedua dia harus punya SIP 2MI. Ya, surat izin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh BNP 2TKI atau namanya sekarang BP2MI. Ya, Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian ada namanya JO Job Order. Ya, itu. Berarti sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja untuk keluar dari PMI itu memang harus ada izinnya dan itu susah gitu. Izinnya tidak gampang. Itu yang kemudian banyak membuat perusahaan tidak punya izin. Tidak punya izin. Punya NIB saja sudah. NIB saja, kemudian dia melakukan perekrutan dan ini yang saya sering garis bawahi. Siapa yang harus melakukan ini? Fungsi pengawasan ini. Ya Dinas Tenaga Kerja baik kabupaten kota maupun provinsi. Kalau sesuai dengan amanat Undang 18 tahun 2017, kita merujuk pasal 40, 41. Kalau pasal 40 itu kewajibannya ada di provinsi, pasal 41-nya ada di kabupaten kota. Jadi fungsi pembinaan, pengawasan terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di Disnaker. Pertanyaannya apakah Disnaker sudah melakukan fungsi pengawasan itu atau tidak, kan begitu. Faktanya banyak masih kejadian seperti ini. Gitu. Kalau Dinas Tenaga Kerja melakukan fungsi pengawasan dengan baik, karena mengawasi. Tapi perusahaan apa yang harus diawasi? Ini mungkin ini perlu dipertegas lagi. Apa yang harus diawasi oleh mereka? Yang diawasi adalah pelaksanaan penempatan. Kalau berbicara pelaksanaan penempatan kan harusnya Dinas Tenaga Kerja, kabupaten kota dan provinsi itu dia harus sering-sering mengecek sosial media. Karena sekarang hampir tidak ada orang memposting lowongan melalui media cetak. Pasti yang dilakukan adalah media sosial, Instagram, Facebook. Dia harus punya tim cyber. Ya, ketika ada perusahaan misalnya LPK yang notabene tidak boleh melakukan perekrutan maupun penempatan, memposting sebuah lowongan, harusnya di Disnaker ini sudah langsung menjajaki. Ya, kalian kok memposting lowongan, kemudian disuruh membawa CV ke sekolah tersebut, apakah kalian punya izin tidak penempatan, kan begitu? Atau anggaplah PTA dia membuka lowongan pekerjaan, cari, saya lihat sesuai dengan postingan ini punya izin tidak? Kan mereka punya data di Disnaker, ya punya data mana PT-PT yang memiliki legalitas yang melakukan perekrutan. Nah ini yang saya rasa belum dilakukan oleh mereka, sehingga banyak terjadi kasus-kasus penipuan, termasuk yang terakhir ini yang di Istanbul ini ada 29 orang kalau tidak salah itu terkatung-katung di sana karena dia pisahnya bukan pisah kerja, itu pisah liburan dipakai gitu. Ya. Berarti Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban, terutama pada konteks di mana ketika mereka membuka lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri, harus dicek apakah ini sudah punya izin atau tidak. Dan mereka harusnya punya data-datanya ya. Harusnya punya, karena contoh seperti kami punya kantor cabang namanya kantor cabang Alwida Jaya Sentosa yang melakukan perekrutan penempatan ke darat. Karena izin yang kami terbitkan kan atas rekomendasi kabupaten kota. Ya, kemudian baru ke provinsi, baru diterbitkan oleh dinas, kalau dari sini kan dinas perizinan terpadu di provinsi. Mereka sudah pasti punya datanya. Kalau izin kita terkait penempatan ke laut, ya SIUPAK kita kantor cabang juga di sini. Ya, nah itu sudah pasti dia punya. Gitu. Ya, tapi juga kemudian, oke lah itu kan dari pra penempatan ya, sudah mungkin ada perusahaan tidak berizin ya, sehingga kemudian ketika ini tidak ada yang artinya terbengkalai lah mereka di luar. Nah, ketika juga ada yang mereka belum berangkat, tapi uangnya sudah diambil gitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian ini harus diusut secara hukum karena penipuan. Ya, betul. Sepertinya Juru juga pernah melakukan pembelaan itu gitu ya. Nah, gimana proses, apakah polisi dan aparat mau menindaklanjuti yang kasus ya, ini terakhir yang kasus yang kita tangani ada 15 orang dari PT DIM. Itu kita laporkan bulan Mei 2021. Ada 15 orang dan banyak sebenarnya korban-korban lainnya yang belum memberikan kami kuasa. Rencana kuasa akan kami berikan setelah proses ini lanjut ke LP atau tingkat penyidikan. Karena kan laporan ini atau pengaduan kami masih dalam bentuk dumas. Saya juga heran kenapa pengaduan kami didumaskan yang harusnya di-cut ya. Yang harusnya
ini sudah masuk LP karena bukti-bukti yang kami bawakan ini sudah lengkap, dan itu harapan saya pihak aparat penegak hukum ketika sudah ada pengaduan atau laporan harus bergerak cepat juga. Biar, maksud saya begini, semua orang harus punya empati terhadap pekerja migran Indonesia ini yang memang banyak sekali kasus penipuannya. Ketika sudah memenuhi unsur tidak pidana, misalnya penipuan ataupun tidak pidana perdagangan orang, harus digas. Jangan sampai kita menunda waktu, karena kalau tidak digas secara cepat oleh pihak penyidik, mereka akan berpindah ke tempat lain. Seperti laporan yang kami adukan ini sampai sekarang belum masuk ke LP. Ada 15 orang yang korbannya kurang lebih sekitar 500 jutaan itu. Karena ada yang bayar 30, ada yang 40, ada yang 60. Dan sampai sekarang kasus ini belum belum ada peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan yang saya dengar pelakunya ini masih membuka kantor lagi di Jogja. Jadi kan ada potensi korban baru bertambah. Nah, itu yang saya mungkin bisa stressing di sini, bahwa penyidik ataupun penegak hukum harus juga aware, punya empati terhadap para korban ini, sehingga kalau sudah ada dugaan, ya harusnya dicepat. Apalagi bukti-bukti yang apa yang kurang, semua sudah lengkap. Kira-kira kenapa polisi seperti itu ya, Pak? Ya, saya juga bingung. Kalau sesuai dengan pengaduan kami di SP2HP terakhir. Pengaduan sudah jelas kan sebenarnya. Ya, di SP2HP terakhir itu dikatakan bahwasanya ada salah satu saksi belum bisa dipanggil. Kemudian terlapor belum sekali dipanggil tidak datang, dan harusnya kan kalau sesuai KUHAP kan penyidik punya ruang untuk menjemput paksa. Artinya memanggil secara paksa. Ketika memanggil secara patut dia tidak datang sekali, kemudian 2 kali dilayangkan tidak, dia udah 3 kali lakukan upaya paksa, jemput, udah langsung tahan harusnya ya, sehingga tidak ada korban lain ya. Gitu. Juru, mungkin karena sudah waktunya agak terbatas ya. Mungkin pertanyaan saya singkat seperti ini. Menurut Juru, apakah pelindungan pekerja migran di Indonesia ini, terutama di Bali, sudah baik atau cukup atau gimana, Juru? Menurut Juru? Belum begitu bagus. Belum begitu bagus ya. Kalau sudah bagus tidak mungkin banyak korban. Ya, ada ini yang saya bilang, stressing saya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota harus melakukan fungsi pengawasan yang baik. Kalau fungsi pengawasan ini dilakukan dengan baik, saya rasa tidak akan ada lagi korban-korban berikutnya. Karena sudah dilakukan secara preventif. Karena simpel sebenarnya ya, Juru ya. Simpel, lakukan pengawasan. Dia harus punya tim cyber lah untuk mengecek, pantengin itu media sosial. Karena orang semua sekarang di media sosial itu secara masif. Kalau orang membuka lowongan ke luar negeri, cek. Oh, ini datangi dia, biar aku telepon pura-pura kamu punya izin nggak? Kalau kan gampang itu ngecek online. Ini PT ini, ternyata dia nggak punya izin, ternyata dia seorang broker. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau ini dilakukan, saya rasa tidak akan ada masalah ke depannya. Baik, terima kasih Juru atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup to the point ya tadi apa yang disampaikan oleh Juru Ong. Kita panggilnya Juru Ong. Iya, di dan kita melihat bagaimana kemudian ini penekanannya stressing kepada pengawasan yang penting juga oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian aparat kepolisian juga ketika ada aduan seperti pekerja-pekerja yang ditipu, ini kan harusnya cepat, apalagi ada jelas ya Juru ya, siapa orangnya, dan ini harusnya ada tindak lanjut yang cepat supaya tidak kemudian jatuh korban yang lainnya. Dan demikian Bali Pos Talk ini yang membahas tentang pelindungan tenaga kerja migran Indonesia. Mudah-mudahan semua aparat dinas terkait bisa segera melakukan pelindungan sehingga tidak banyak lagi jatuh korban-korban lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Sampai jumpa.